Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haruka Said, kaifa halukum? Ahlan wa sahlan, syukran. Ayya nabda bil basmalah. Tayyib, fi hadzal nahal al-mubarak sanata'allam jama'atan anil maudu fil fasl. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang fil fasl, tentang di dalam kelas. Jadi, di bab kedua hari ini, di kelas 4, kita akan bersama-sama belajar tentang benda-benda yang ada di dalam kelas berikut dengan macam-macam pertanyaan yang ada di dalamnya. Oke, sekarang istami waradid. Dengarkan dan ikuti ucapan Pak Hafid. Haza, ini. Hidha, artinya sepatu. Na'al, artinya sandal. Bab, artinya pintu. Maktab, artinya meja. Kursi, artinya kursi. Kirtos, artinya kertas. Kitab, artinya buku. Mirsam, artinya pensil. Kolam, artinya pulpen. Nah, itu tadi adalah kata-kata benda atau kata-kata benda yang ada di dalam kelas yang menggunakan kata tunjuk haza. Nanti akan Pak Hafid jelaskan di belakang. Kemudian hazihi. Saburoh, artinya papan tulis. Sa'ah, artinya jam. Hakibah, artinya tas. Khizanah, artinya lemari. Mazbalah, artinya tempat sampah. Kuroh, artinya bola. Kurosah, artinya buku tulis. Mimsahah, artinya penghapus. Mistoroh, artinya penggaris. Nah, teman-teman, tadi ada beberapa kata benda yang menggunakan kata haza dan ada beberapa kata benda yang menggunakan hazi. Ini pengulangan dari di kelas 3 saja, ya Pak Hafid ulangi. Jadi kalau kata tunjuk haza itu digunakan untuk kata-kata yang tidak ada ta marbutohnya. Semoga teman-teman masih ingat akan hal ini ya. Kemudian kalau kata tunjuk hazihi itu digunakan untuk kata yang ada ta marbutohnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan atau penggunaan kata tanya hal. Nah, di kelas 4 ini teman-teman kita sudah belajar tentang kata tanya hal. Apa artinya hal? Hal ini artinya adalah apakah, ya. Hal artinya apakah. Nah, teman-teman, misalnya ada pertanyaan yang menggunakan kata hal, itu jawabannya pasti ada dua macam. Antara naam atau la. Antara iya atau tidak. Antara yes atau no. Jadi semua pertanyaan yang menggunakan kata tanya hal itu jawabannya menggunakan dua. Antara naam, naam ini artinya iya atau yes, atau la. La ini artinya tidak atau no. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh pertanyaannya. Misalnya ada pertanyaan begini. Hal haza kitab? Apakah ini buku? Kalau misalnya jawabannya ini iya, maka menjawabnya dengan na'am. Haza kitab. Ya, ini buku. Ya. Jadi kalau misalnya bendanya yang ditunjuk benar, maka menggunakan kata tanya na'am. Atau jawabannya na'am, maaf. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya jawabannya tidak, maka menggunakan jawabannya la. Haza kursi. Tidak, ini kursi. Pak Hafid kasih contoh satu lagi yang menggunakan kata tunjuk hazihi. Misalnya, hal hazihi saburah? Apakah ini papan tulis? Kalau misalnya iya, maka jawabannya na'am. Hazihi saburah. Ya, ini papan tulis. Kalau misalnya jawabannya tidak, maka la. Hazihi mistorah. Tidak, ini penggaris. Seperti itu. Ya. Sekarang
kita masuk ke contoh pertanyaannya. Penggunaan kata tanya hal. Misalnya di sini ada gambar buku. Ya. Ada pertanyaan seperti ini. Hal haza kitab? Nah, apakah ini buku? Coba kira-kira jawabannya menggunakan na'am atau la sesuai dengan gambar ini? Ya, sesuai dengan gambar ini berarti jawabannya na'am atau la? Ya, jawabannya na'am. Haza kitab. Iya, ini kitab. Karena yang ditunjuk ini adalah kitab. Oke, contoh lagi. Misalnya di sini ada gambar kursi. Terus ada pertanyaan seperti ini. Hal haza kitab? Apakah ini kitab? Ini kitab bukan. Oh, ternyata ini bukan kitab. Berarti jawabannya la. Haza kursi. Tidak, ini kursi. Seperti itu. Ya. Contoh lagi. Misalnya ada gambar papan tulis. Hal hazihi saburoh? Apakah ini papan tulis? Oh, ternyata ini benar. Ini papan tulis. Maka jawabannya na'am. Hazihi saburoh. Tanya ada soal lagi. Oh, ada gambar penggaris. Pertanyaannya, hal hazihi saburoh? Apakah ini papan tulis? Nah, lihat. Ini papan tulis bukan. Oh, ternyata ini bukan papan tulis. Maka jawabannya la. Hadhihi mistoroh. Tidak. Ini penggaris. Seperti itu ya. Tidak, ini penggaris. Contoh satu lagi misalnya pertanyaannya gini. Ada gambar penggaris, tapi pertanyaannya hal haza kitab. Apakah ini kitab? Ini kitab bukan? Oh, bukan. Berarti menggunakannya, lihat. La hazihi mistoroh. Tidak, ini penggaris. Jadi, lihat, walaupun pertanyaannya menggunakan haza, tapi jawabannya tetap menggunakan hazihi. Kenapa? Karena penggaris itu memakai tak marbutoh. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang silahkan teman-teman buka halaman 19. Kita baca sama-sama ya. Haza khidha. Haza na'l. Haza bab. Haza maktab. Haza kursi. Haza kirtos. Haza kitab. Haza mirsam. Haza kolam. Lanjut ke halaman berikutnya. Hazihi saburoh. Hazihi sa'ah. Hazihi akibah. Hazihi khizanah. Hazihi mazbalah. Hazihi kurah. Hazihi kurasah. Hazihi minsahah. Hazihi mistoroh. Ya, jelas teman-teman ya. Mana yang menggunakan haza dan mana yang menggunakan hazihi. Coba, setelah teman-teman lihat tadi, maka teman-teman dapat temukan bahwasanya haza digunakan untuk apa? Betul. Haza digunakan untuk benda yang tidak ada tak marbutohnya. Silahkan boleh ditulis ya. Sedangkan hazihi digunakan untuk benda-benda yang ada tak marbutohnya. Seperti itu. Oke. Setelah teman-teman baca halaman 19 dan 20, silahkan teman-teman kerjakan halaman 21 dan 22. Untuk pekan ini cukup 2 halaman saja. Perhatikan. Yang halaman 21, teman-teman imla'il faragot bihadza au hadhi. Teman-teman disuruh mengisi kotak yang kosong ini atau kalimat yang kosong ini menggunakan haza dan hadhi. Haza atau hadhi. Pak Hafid kasih contoh. Nih, gambar sepatu. Bahasa Arabnya khidha. Khidha itu menggunakan haza atau hadhi? Haza. Ya. Kenapa haza? Karena hidha tidak ada tak marbutohnya. Oke, silahkan teman-teman lanjutkan ke kata-kata benda yang lainnya. Kemudian di halaman 22, maaf, halaman 22, silahkan teman-teman salin. Ya, jadi tugas untuk pekan ini adalah halaman 21 dan halaman 2. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa Pak Hafid sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham, silahkan tonton lagi video ini berulang kali. Kalau misalnya masih ada kesulitan juga, silahkan boleh langsung WA ke Pak Hafid. Oke, syukron. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.